Shalom, selamat malam semuanya. Saya sama Shalom. Shalom. Shalom Kak Hedi. doa malam hari ini. Puji Tuhan, kita kembali bertemu lagi pada malam hari ini. My Office, My Calling, Prayer Movement, Marketplace Movement. Ini sangat ditunggu-tunggu ya, karena setiap Senin kita akan kembali lagi berdoa bersama-sama, dibekali dengan firman Tuhan. Itu luar biasa. Biasanya orang paling gak suka kalau hari Senin. Tapi bersyukur kita boleh berkumpul hari ini, bahwa hari Senin adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Dan malam hari ini, kita akan dilayani oleh Evangelis Ibu Devi Tirayo dengan tema Understanding How God Sees Us. Oke, lanjut multimedia. Oke. Shalom Sobat Doa, berjumpa kembali di dalam Persekutuan Karyan Kristen Oikumene, Marketplace, Prayer Movement, My Office, My Calling. Dan malam hari ini adalah malam yang luar biasa karena ada kolaborasi doa sinergi dengan PT Global Corp, malam ini dengan PKKO, dan sebagai dasar firman Tuhan terdapat di dalam Yosua 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Rekan doa bisa juga membaca di masing-masing tempat, dan saat ini saya akan membacakannya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu, saya nggak bisa baca yang di bawah. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, next. Untuk reminder untuk setiap rekan-rekan doa, mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera supaya kita ada interaksi. Bisa saya melihat wajah-wajah yang diberkati malam hari ini. Kalau tidak bisa saya dengan signal. Jadi rekan-rekan doa dapat aktif menjawab atau menyampaikan permohonan doa. Bisa melalui chat atau bisa ngomong langsung jika dipersilakan nanti oleh saya sendiri saat diberikan kesempatan untuk memberikan doa permohonan khusus. Ya, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita malam hari ini, saya persilakan Kak Davis untuk membawa kita di dalam pujian penyembahan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat beribadah. Mari saudara bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu dalam hidup kami ya Aba. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengundang kerajaan-Mu datang di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang sama Tuhan, bersyukur buat kebaikannya, bersyukur buat kasih-Nya Saudara. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini bersama-sama.
anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan kembali. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ini doa kami malam ini Tuhan Yesus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Aba. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari Bapak Saudara semua, masing-masing kita datang sama Tuhan, masing-masing kita berdoa Saudara. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Kami datang
datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Nama-Mu kudus Bapa, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus Tuhan, kuduslah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkau gunung batu kami Tuhan, Kau perisai kami. Kami percaya, kami memuji-Mu Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Di tempat ini kami bersama-sama mengangkat tangan kami Tuhan. Umat-Mu di tempat ini Tuhan, bersama-sama Tuhan bersyukur kepadamu, menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, amin, memenuhi hatiku. Biarlah awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara kita deklarasikan pujian bersama-sama. Biarlah awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah. Tak habis-habisnya Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kasih-Mu dalam hidup kami Abah. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami yang masih ada di kantor, kami yang masih ada di rumah, kami juga ada di dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami rindukan kasih Tuhan mengalir saat ini, memulihkan, memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati sama-sama katakan amin Saudara. Amin. Tepuk tangan Saudara buat Tuhan Yesus yang biasa. Haleluya. Saya mengucapkan shalom dulu Saudara buat semuanya. Sekali lagi boleh dibuka kita, boleh angkat tangan kita bersama-sama, boleh lambaikan satu dengan yang lain, shalom, atau katakan hey,
Haleluya. Kita ada di tempat ini Shalom. 20.000 orang, saudara ya. Salam Pak Reni, salam Kak Hedi. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhanlah Amin. kekuatan dan mazmurku. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yuk di rumah masing-masing, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari saudara katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berandak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan yuk di rumah masing-masing buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama haleluya. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini, saudara. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari siap kita angkat tangan kita di rumah masing-masing, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita di rumah kita masing-masing. Saudara katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Wah, orang yang bersuka cita terlihat dari wajahnya, saudara. Saya mau lihat dulu wajah-wajah yang bersuka cita. Nanti Kak Hedi bisa sama-sama lihat ya. Haleluya.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya saudara, ketika saudara bersuka cita, saya mau bilang penyakit mundur dalam hidup saudara. Amin saudara. Haleluya, Amin. haleluya. Silakan Kak Hedi, ya kita buka ruang kesaksian. Silakan bisa dibantu Kak Hedi. Wow, luar Haleluya, biasa sekali pujian haleluya. malam hari ini. Terima kasih Kak Davis sudah mengantar kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, malam hari ini saya mempersilakan rekan-rekan doa untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan supaya rekan-rekan doa yang lain juga bisa diberkati lewat kesaksian saudara. Jadi malam hari ini saya berikan kesempatan 2 orang, masing-masing 5 menit untuk bersaksi, menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Sambil menunggu mungkin bisa Kak Davis mengantar kita dalam pujian. Haleluya, haleluya. Kita naikkan refnya lagi ya saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Baik, ada Bapak Ibu Saudara yang mau menceritakan kasih Tuhan? Ya, kalau belum saya minggu lalu saya udah bersaksi juga ya saudara tentang keajaiban dan pertolongan Tuhan. Ya betul ya Kak Hedi ya. Iya betul. Ya, saya mau saksikan tentang keselamatan saudara. Saya mau bagiin tentang di mana 2 menit aja. Saya mau bilang waktu itu saya menerima singkat cerita saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ceritanya satu kali saya punya teman saudara. Teman saya ini suaranya jelas atau kurang besar atau kebesaran? Kayak As. Pas. Jadi saya punya teman dekat saudara, bukan teman dekat, tetangga gitu, seorang pria waktu itu SMA. Lalu saya punya teman ini, saya bilang begini sama dia, namanya Ranto. Ranto, setiap hari kamu kemana aja? Dia bilang, wah Sabtu Jumat itu dia ibadah rohis. Kalau rohis ya. Rokris saudara. Terus kalau hari Sabtu youth katanya. Terus kedua, ketiga kalau Minggu itu ibadah. Terus hari lainnya kalau ada cool begitu, FA dulu, family altar. Saya ingat sekali waktu itu dibilang seperti itu. Terus saya bilang dalam hati saya, saudara jujur karena saya belum anak Tuhan waktu itu, saya cuma bilang gini, Tuhan Yesus, belum bilang Tuhan Yesus, saya cuma bilang dalam hati saya, ini orang rohani sekali ya gitu ya. Singkat cerita, saya ingat saya punya oma saudara. Jadi saya punya oma. Lalu saya bilang sama teman saya ini, boleh gak saya ke gereja? Kenapa? Karena waktu itu oma saya ini cinta Tuhan. Seperti Bapak Ibu Saudara di tempat ini, sungguh-sungguh oma saya sampai tahun 98 oma dipanggil Tuhan. Dan itu dari biaya petinya, biaya semuanya itu gereja yang urus dan Tuhan urus semuanya. Dan oma saya ini di GPIB Jatipon. Saudara kalau tahu Kalimalang tuh ada GPIB Jatipon. Nah oma saya itu di situ di sektor 10 waktu itu saudara. Nah di situ saudara saya merasakan di mana waktu ada oma saya merasakan itu satu gas dalam perlindungan Tuhan saya merasakan. Jadi ketika oma dipanggil Tuhan saya merasakan keluarga kita bukan Kristen Muslim saudara. Jadi saya merasakan sesuatu yang kering dan saya nggak merasakan sesuatu yang kayak penjagaannya penyertaan Tuhan. Dan hari itu saya bilang sama teman saya, boleh saya ke gereja? Saya bilang gitu. Lalu dibilang gini, boleh katanya. Jadi waktu di tengah jalan itu saudara saya masih nongkrong sama teman-teman saya ingat hari Sabtu saya masih teman-teman nawarin maaf ya ganja atau ya seperti itu. Terus saya mulai isep saudara dari itu ke gereja. Lalu kami berdua di belakang ikut ibadah youth saudara. Saya pertama kali ke gereja, hamba Tuhannya habis firman doa berkat, lalu saya buka mata, dia buka mata saya, dia buka mata juga. Saya lihat mata dia merah sekali, terus dia lihat mata saya merah juga, terus dia bilang gini, kamu kalau doa matanya merah ya, terus dia bilang, kamu juga merah matanya. Mati saya, kamu nggak tahu saya habis mabok gitu ya. Tapi dia tuh matanya merah, saudara, dia sungguh-sungguh, dia Tuhan jamah orang sebelah saya, mungkin begitu saudara, jamah sebelah saya ini Tuhan. Saudara saya cerita, saya bilangin lagi, besok ada ibadah lagi ya? Kata dia ada. Kalau saudara ada yang tinggal di Bekasi, itu namanya Galaksi saudara. Di Galaksi itu ada satu ke arah Cikunir, ada namanya Pasar Jamblang saudara. Nah di situ dulu ada satu di perumahan itu ada ibadah anak muda. Jadi saya datang di sana hanya 5-6 orang saudara duduk. Saya datang besoknya nih saudara. Nah besoknya saya datang itu
Saya duduk di situ, lalu mereka memuji menyembah, nggak ngerti penyembahan seperti apa, pujian seperti apa, karena saya bukan anak Tuhan. Saya pakai cincin, pakai sabuk yang dibacok, nggak apa-apa, kurang lebih gitu. Terus habis mereka menyembah Tuhan, mereka nyanyi hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mereka nyembah, lalu kakak rohaninya bilang gini, siapa yang mau terima Yesus dalam hidupnya? Katanya angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, seperti itu. Saya bilang ini, ini kakak hamba Tuhan ini ngapain sih, apa-apaan sih? Karena saya nggak ngerti. Tapi di hati kecil saya maju, maju. Pikiran saya enggak, siapa yang mau terima Yesus dalam hati saya nggak butuh Yesus. Tapi hati kecil saya maju. Singkat cerita saya ikutin isi hati saya maju, saudara. Dan hari itu, saudara, saya nangis, saya jatuh di bawah, saya cuma nangis, Tuhan ampuni saya orang berdosa Tuhan, saya nggak layak di tempat ini Tuhan, ampuni saya. Kata-kata itu yang keluar, saudara, saya minta ampun Tuhan. Dan hari itu saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah hari itu saudara, besoknya dikasih firman Tuhan, Alkitab sama teman saya bilang ini bukanya gimana, dari depan atau dari belakang. Terus teman saya udah buka aja. Waktu saya buka, saudara, terbukalah kitab Yeremia. Ya saya bilang Yemeria, kata teman saya, bukan Yemeria, Yeremia. Oh pas buka Yeremia itu pasal 1 ayat 8. Saya lihat ayat 8, saya baca aja, dibilang begini, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Itu ada satu kayak seperti aliran, saudara. Apa ini, saya nggak ngerti. Saya baca lagi, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Itu seperti ada satu aliran yang sampai 3 kali saya baca. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Dan itu saya baca penasaran dari awal, ternyata Tuhan itu memakai Yeremia itu di mana sebelum engkau dibentuk dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah mengenal Yeremia. Dan ayat 8 itu menjadi rema buat saya, karena saat itu hanya saya yang Kristen, saudara. Dan singkat cerita, saudara, hari itu sebulan dari situ saya baptis, dan saya teringat oma saya coba bilang, Tuhan terima kasih oma yang baik, Tuhan terima kasih. Saya percaya oma saya selalu berdoa, karena dari kecil, saudara, saya belum bisa baca, oma selalu kasih Alkitab. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, itu dari kecil oma sampai saya bisa baca karena baca Alkitab, saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jadi saya mau bilang buat bapak-bapak, kalau ada oma di sini, ada percayalah doa orang benar, ya. Bukan doa orang benar, doa yang diucapkan, firman yang dilepaskan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin, saudara. Biarlah ini menjadi berkat buat saudara, kesaksian keselamatan yang Tuhan berikan buat saya, biar menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara. Singkat cerita, 1 bulan itu, habis itu saya pelepasan, semua cincin jimat semua dibakar. Dan hari itu sampai hari ini, saya bilang namanya narkoba, rokok, saya bilang Tuhan saya nggak mau lagi, sampai Tuhan datang, saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa Kak Davis. Pasti semua di sini merasakan bagaimana ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kelepasan dan ada kemenangan. Saya juga pengalaman kayak Kak Davis, bisa rajin bisa baca, karena baca Alkitab pakai lampu botol dulu. Karena oma dan opa saya ngajarin. Itu memang benar ya, teladan mereka tentunya akan memberikan kita contoh yang baik untuk kita lebih mengenal Tuhan. Nah, malam hari ini Kak Davis udah buka dengan kesaksiannya yang luar biasa. Saya persilakan untuk rekan-rekan doa yang lain untuk bisa menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, supaya rekan-rekan doa yang lain juga diberkati dan mereka juga melihat bagaimana kasih kemurahan Tuhan lewat kehidupan mereka. Pak Bartel, mungkin ada kesaksian? Teman-teman dari Toraja pasti ada kesaksian. Saya persilakan. Jika malam ini udah nggak ada yang bersaksi, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan Kak Davis. Puji Tuhan, saya akan naikkan satu. Ya, Kak Kita Edi. dilayani oleh Evangelis Ibu Devi Tirayo. Mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian, saudara. Saya akan naikkan refnya saja, saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, Aba. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi saudara katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Debbie. Yesus, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan Bapak, untuk penyertaan, perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Kami boleh berada di tempat kami masing-masing pada malam hari ini ya Tuhan. Kami hendak berdoa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami di tempat kami masing-masing ya Bapak. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan bagi setiap kita yang mendengarkan firman. Kami percaya juga firman yang kami tabur ini ya Tuhan akan jatuh di tanah hati yang subur sehingga boleh berbuah bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Amin. Shalom Ibu Esther. Shalom. Ibu Evi, shalom. Puji Tuhan. Suara saya terdengar jelas. Jelas Ya. Ibu. Ini saya sapa semua teman-teman dalam kasih Tuhan. Ada satu yang RGK ini siapa ya? RGK 14 ini. Roy Jos Katuuk bukan? Roy Jos Katuuk itu. Oke. Welcome di MOMC ya, Kakak Oi. Saya akan membawakan firman Tuhan, temanya memahami cara Allah memandang kita. Pakai English katanya, temanya ya saya bahasa Indonesia kan, memahami cara Allah memandang kita. Understanding how God sees us. Jadi cara Allah memandang, kita suka berpikir kadang seperti yang kita pikirkan. Tapi bagaimana kita memahami, bagaimana cara gitu kan, bagaimana cara Allah memandang kita, bagaimana Allah melihat kita. Slide pertama, Pak Bartel saya minta tolong Pak Su untuk sharing materi saya pada malam ini. Ya, Allah adalah roh. Karena itu ketika Ia memandang kita, yang dilihatnya adalah roh kita. Ketika Allah memandang kita, Ia melihat kita benar diri. Kita kudus dan kita telah ditebus. Itu ada ayat-ayatnya di bawah. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian tadi Yohanes 4 ayat 24, kemudian 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Ia menguduskan dan menebus kita.
Ayat yang terakhir Titus 3 ayat 5-7. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi Allah melihat kita, memandang kita sebagai orang yang dibenarkan, orang yang sudah ditebus, orang yang kudus, orang yang sudah diselamatkan. Sempurna bagi saya. Saya nggak tahu bagi teman-teman, tapi Allah melihat kita itu sebagai ciptaannya yang mulia, yang sudah dikuduskan. Pada waktu penebusannya di kayu salib, semuanya sempurna. Dia orang yang sudah disembuhkan, saya nggak tulis ini, orang yang sudah disembuhkan, itu semua masuk di dalam karya penyelamatannya dia, karya keselamatan dia di kayu salib. Nah, cara Allah memandang kita versus cara kita memandang diri sendiri. Next slide. Next slide. Cara Allah memandang kita versus cara kita memandang diri kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Artinya apa? Kita yang sudah mengikatkan diri dengan Tuhan kita, tadi Pak David menerangkan waktu dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia lahir baru. Dia menerima roh yang sama yang daripada Tuhan. Artinya apa? Dia mengikatkan dirinya pada Tuhan. Dan kita menjadi satu roh dengan dia. Allah berkomunikasi dengan kita itu berkomunikasi melalui roh kita. Allah memandang roh kita. Tapi kita seringkali memandang apa? Tubuh kita, jasmani kita, kedagingan kita. Waktu kita sakit, apakah kita bersyukur pada Tuhan dan percaya 100% bahwa Dia menyembuhkan kita? Atau kedagingan kita yang merasa sakit, simptom itu bisa kita rasakan. Bisa kita lihat, misalkan ada sakit yang terlihat dirasakan seperti mungkin batuk yang keras, pilek, atau kita diare. Apakah karena simptom itu membuat kita gugur keyakinan kita bahwa aduh harus seperti ini, harus begini-begini. Kita mendengarkan daging berkata, lama nih, kayaknya bakalan lama nih. Padahal apa? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan itu sebenarnya menjadi doa kita. Kita berpikir sembuh, kita seperti itu, akan sembuh. Nah, jika kita hidup oleh roh, kita nggak akan mengikuti keinginan daging. Roma 8 ayat 5-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh dan tubuh, jadi kita kan ini terdiri dari, tadi kebetulan pas Pak David singgung ya, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh, jiwa, dan tubuh. Next slide, Pak Bartol. Roh dan tubuh itu tidak akan tersambung melalui jiwa kita. Jadi ada roh, ya ini digambar, ada roh, ada jiwa di tengah, ada tubuh. Jadi roh dan tubuh itu nggak akan tersambung. Koneksinya ada di tengah, adalah melalui jiwa kita. Sehingga jiwa kita hari demi hari membutuhkan namanya pembaharuan akal budi. Sehingga gini, waktu jiwa kita itu memandang roh, dia akan selalu mengerjakan, akan mendengarkan apa kata roh. Siapa yang kita lihat? Manusia roh kita atau manusia jasmani kita? Itu yang akan menentukan apa yang kita alami. Kalau kita terlalu memandang tubuh jasmani ini bicara tentang apa? Hawa nafsu dunia, bicara tentang dosa. Bicara tentang kedagingan. Orang bilang, oh Kristen kedagingan. Atau oh ini daging gitu kan. Daging selalu bicara tentang hawa nafsu. Daging selalu bicara tentang dosa. Daging selalu bicara tentang keinginan-keinginan dunia. Keinginan dunia itu, hawa nafsu dunia itu adalah iblis. Jelas. Tapi kalau jiwa kita tunduk apa kata roh kita, selalu memandang roh kita, maka kita akan peka terhadap suara Tuhan. Makanya diperlukan apa? Makanan. Punya makanan rohani setiap hari. Makanan kita apa? Firman Tuhan. Sehingga kita tahu Tuhan bicara apa.
Dari firman Tuhan jelas, kita tahu janji Tuhan apa. Ada begitu banyak janji Tuhan yang kita nggak alami karena apa? Kita nggak melihat, nggak mendengar apa kata Roh. 2 Korintus 5 ayat 17 ini sebenarnya yang menjadi tema yang saya kasih ke Ita waktu Ita minta ayat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan yang baru, seharusnya pada saat ini kita sudah menanggalkan kehidupan kita yang lama. Tapi, kenapa kita masih sering jatuh? Kenapa kita masih sering terlalu banget amarah yang berlebihan, sakit hati, luka batin, kecewa, putus asa, atau merasa tidak punya pengharapan. Ada yang membutuhkan pekerjaan tapi kok tidak ada harapan. Padahal Tuhan berkata, mintalah maka akan kuberikan. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena apa? Ada keraguan. Daging kita terlalu kuat berkata, aduh nggak bisa, umur kamu tuh udah tua. Nggak memungkinkan kamu untuk diterima lagi bekerja. Daging bicara tentang apa? Dicolek-colek kita. Jiwa kita labil, mau ikut apa kata daging, apa kata tubuh jasmani, atau apa kata roh kita. Next slide. Jadi, apa yang kita lakukan setiap hari, sorry, di skip dulu Pak Bartel, apa yang kita lakukan setiap hari bagi kita sudah menyatakan diri kita, apakah diri kita tuh sebenarnya udah lahir baru. Di periode tertentu dalam hidup saya pernah saya pernah sampai memikirkan begini, saya tuh benar-benar udah lahir baru atau belum? Bukan sekarang ya, periode tertentu lah di ya udah cukup lama. Saya ini sebenarnya udah lahir baru belum? Kenapa saya sering jatuh gitu ya? Jatuh di dalam apa ya? Amarah yang terlalu berlebihan, kekecewaan yang terlalu berlebihan, kemudian ketidakpercayaan seperti itu. Nah, yang kita lakukan setiap hari bagi kita, apakah kita benar-benar sudah lahir baru? Karena begini, waktu kita lahir baru, kita harusnya punya pengenalan akan Dia. Kita seharusnya punya hubungan dengan Dia. Hari-hari ini, apakah kita punya hubungan dengan Tuhan? Apakah kita mengenal siapa Tuhan kita? Sehingga tindakan kita itu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Tindakan kita berdasarkan kehendak Tuhan atau tidak. Di dalam pekerjaan, waktu melakukan sesuatu, kita bertanya ini benar atau enggak. Atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang kalau kita terlalu merasa pintar, kita terlalu bermain dengan logika. Sehingga kita enggak terlalu peka dengan suara Tuhan. Tapi mengandalkan, di jiwa ini kan ada pikiran, perasaan, kehendak. Kita mau kasih kemana pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Perasaan kita mau kasih ke tubuh kita, baper adanya, kecewa adanya. Pikiran kita, kehendak kita mau ikut kehendak mana? Kekuatan kita sendiri. Pas tidak ada duit, pinjam. Tapi kita nggak berdoa dulu kepada Tuhan. Saya pernah melewati hal itu. Jadi saya sharing ini bukan berdasarkan pengalaman orang atau mendengarkan tertentu. Saya sharing ini berdasarkan pengalaman saya, kesaksian saya. Saya pernah ditagih kartu kredit juga. Apakah pada saat itu detik-detik saya sangat ketakutan banget gitu waktu dulu saya lupa kartu kredit atau mungkin tagihan mobil kalau nggak salah yang waktu zaman dulu banget itu. Saya menggigil banget gitu waktu debt collector itu datang ke rumah gitu. Pada saat itu pikiran kita langsung memikirkan orang yang bisa kita mintai tolong. Dulu pernah, sebentar saya lihat. Ya, mama saya ada di sini. Waktu saya masih ingat itu setelah ada mama saya di sini, Ibu Ike ikut. Mungkin mama saya sudah lupa, tapi mama saya tuh pernah mendoakan waktu saya selesai setelah melahirkan Moshe, saya pernah di dalam suatu ketakutan akan masa depan. Dan saya tuh selalu kalau ke kantor, jadi itu Moshe sekarang 17 tahun, jadi itu sekitar 17 tahun yang lalu. Saya pernah punya perasaan takut terhadap masa depan. Saya nggak tahu pada waktu itu orang bilang, oh itu blue, apa sih namanya kalau orang seperti ada simptom baru habis melahirkan anak itu baby blue. Orang bilang, oh baby blue atau apa gitu. Tapi enggak loh, saya ke kantor saya takut. Saya takut asli ke kantor. Saya ada begitu banyak hal, saya telepon mama saya untuk sama-sama berdoa.
minta didoakan. Kata mama saya begini, coba kamu periksa deh Devi, mami dulu pernah ada apa tuh tiroid, kelenjar tiroid yang menyebabkan mami itu takut-takut atau apa. Saya periksa nggak ada. Terus mami bilang gini, mungkin ada orang yang nggak suka sama kamu, terus kemudian dia ngerjain kamu. Saya bilang nggak, saya nggak percaya yang seperti itu. Gitu. Tapi itu ternyata harus dilawan, dan itu ada di apa? Di jiwa kita. Kita mau tunduk dengan ketakutan-ketakutan yang ada. Selesai. Saya baru-baru ini bisa bersaksi, bisa kasih kekuatan ke teman saya yang mengalami hal yang sama. Dia belum lama ditinggalkan suaminya, dan dia mengalami simptom yang luar biasa. Saya konseling, saya dia telepon, tiba-tiba dia telepon saya. Saya bisa memberikan kesaksian, bisa menguatkan. Saya nggak tahu dia ada di sini nggak. Saya sebenarnya invite dia untuk ikut hadir. Dia mengalami hal yang sama, dan saya bisa memberikan kekuatan, dan puji Tuhan saya bilang kamu, dan dia ngakui memang saya nggak ya nggak punya pengenalan. Intinya saya bimbing dia untuk terus masuk ke dalam firman Tuhan, makan kunyah itu firman Tuhan, di situ semua jawaban. Dia bilang iya, gue baru tahu sekarang, kata dia gitu. Nah, kita ini yang perlu kita lakukan setiap hari adalah pembaharuan akal budi untuk dapat hidup mengikuti roh dan bukan daging. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Dan di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 juga berkata, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita manusia baru, semestinya tidak ada pertengkaran. Benar nggak? Kalau kita sudah manusia baru, semestinya tidak ada yang namanya pertengkaran suami istri, anak dan orang tua dan anak, teman-teman sekerja, teman-teman sepelayanan. Semestinya seperti itu, bukan? Jadi nggak mudah terpancing. Saya kalau lihat orang marah, saya cuma diam. Atau saya kalau lihat ada seorang yang bagi saya belum punya pengertian, saya cuma, ya ampun, dulu memang saya pernah ada di tempat itu, Tuhan berkati dia dengan kesabaran, dengan damai sejahtera. Saya lepaskan berkat, saya lepaskan doa. Saya mengasihani orang itu. Saya mengasihani, bukan membenci orang itu. Next slide. Nah, Tuhan melihat kita apa? Melihat kita apa? Allah melihat itu kita penuh kasih. Allah itu begitu mengasihi kita. Yesaya bisa dibaca, Yesaya 65 ayat 24, juga Yesaya 43 ayat 4. Jadi sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Yesaya 43 ayat 4, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Ada dua ayat yang sama yang menegaskan kepada kita, bahkan apa yang kita pikirkan Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum kita memintanya, Tuhan sudah menjawab. Gitu, sedemikian kasihnya kepada kita. Saya tuh selalu suka banget dimanapun saya berada, kadang tidak terlalu terlalu korelasinya dengan firman, tapi saya percaya ini masih masuk dengan Allah mengasihi kita. Ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Bicara anak yang hilang, Tuhan itu selalu mencari domba-dombanya. Tapi di sini perumpamaan tentang anak yang hilang, Tuhan menunggu kita untuk kembali, untuk datang kepadanya. Next slide, Pak Bartel. Jadi dimanapun kita di dalam, pada saat kita lagi terpuruk, kita lagi tergeletak, kita lagi terjatuh, ingat Tuhan selalu menantikan kedatangan kita. Kita dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menantikan keadaan kita. Kalau saya bicara tentang kasih ini ya, perumpamaan tentang anak yang hilang ini, saya tuh selalu rasanya tuh mau nangis. Saya terus merenungkan tuh betapa baiknya Tuhan kita. Di sini tuh anak di Lukas 15 ini, anak ini tuh keterlaluan banget, sangat keterlaluan banget. Ini kita bicara tuh lihat background adat Yahudi ya. Kalau yang namanya anak, orang tuanya belum meninggal, sudah minta warisannya, hukum Yahudi itu kalau dia ada di tempat di mana dia berada, pasti dia udah dihukum rajam. Anak ini dibilang anak durhaka dan pasti akan dihukum. Tapi bapaknya, waktu dia kembali, dia mengalami yang namanya
kesusahan, di tempat dia bersenang-senang. Waktu dia kembali dikatakan apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Bapak itu sangat mengasihi kita. Masih jauh ayahnya melihatnya, terus tergerak hatinya oleh belas kasih Allah yang punya kasih. Kita harus memahami bahwa Allah memandang kita itu dengan kasih. Dan karena kita menerima roh yang sama, kita juga seharusnya punya kasih. Ada kasih di kita. Jadi gini, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah terbaik, pakaikan kepadanya. Jubah bicara tentang kemuliaan. Jubah bicara tentang kemegahan. Bapaknya mengenakan kembali kepada anaknya. Jubah bicara tentang kemegahan, dia kembalikan kemegahan untuk anaknya. Kemudian pakaikan cincin padanya. Cincin bicara tentang, dulu materainya kalau kita tuh pakai cap, sah, atau mungkin ketok palu, kalau dulu cincin. Materainya itu cincin, sah. Cincin itu ada seperti cap gitu, sah. Sah engkau anakku. Terus kemudian ambillah lembu tambun, itu bicara tentang pesta, ada sukacita di sorga. Sebab anakku ini mati dan menjadi kehidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Waktu dia berlari menyongsong anaknya, kalau dilihat, kita kembali, kita jangan membayangkan keadaan di sini, karena ini terjadi di Timur Tengah sana, di tanah Israel sana, di bangsa Yahudi. Kita harus melihat adat Yahudi. Waktu dia berlari-lari menyongsong anaknya, bapaknya punya resiko untuk apa? Dimusuhi, untuk dilempar juga oleh orang sekampungnya. Karena apa? Anak ini udah durhaka. Bapaknya itu nggak berhak menerima dia kembali. Tapi bapak menyongsong anaknya, dia lari. Waktu berlari, orang Yahudi itu punya baju itu panjang. Waktu berlari, apakah dengan baju panjang dia nggak ngangkat? Pasti dia angkat bajunya. Dan itu kehinaan. Dan itu kehinaan bagi Bapak. Karena apa? Waktu dia mengangkat jubahnya, dia sedang menghina dirinya sendiri. Demi anaknya yang pulang. Dia naikkan, sebenarnya mereka itu aib ya, menaikkan bajunya sampai di batas lutut. Jadi kita bisa bayangkan begitu besar kasihnya kepada kita. Kita sakit hati sedikit aja, marah sedikit aja ngambek. Sakit hati marah, benci, langsung gosipin si A, si B, si C. Langsung keluar dari grup, left grup, mogok pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, karena begitu besar kasihnya, dia sudah membayar semuanya. Terus kita melihat diri kita sebagai apa? Bapa melihat kita penuh kasih. Terus kita memandang Bapa seperti apa? Apa yang kita lakukan kepada sesama kita seperti kita melakukannya kepada Bapa. Karena kan dia yang menciptakan kita semua. Waktu Moshe masih kecil, dia waktu dia masih kecil dia pernah bilang begini, gurunya tuh aku kesel, sebel, udah jelek pula, mana galak segala macam. Saya bilang gini, Moshe, dia itu ciptaan Tuhan, guru kamu tuh ciptaan Tuhan. Waktu kamu bilang dia jelek, kamu sedang menghina penciptanya. Kamu sedang menghina penciptanya. Nah, penciptanya siapa? Mama aja, kalau kamu dihina, kamu dikerjain orang, mama aja marah. Sebagai orang tua. Nah, next, saya udah panjang di sini. Kemudian, Allah tidak mengingat masa lalu kita. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mika 7 ayat 19. Dia akan kembali mengasihani kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke kedalaman laut. Dia tidak pernah mengingat masa lalu kita. Dia menghapus dosa kita putih seperti salju. Dosa kita yang merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Kita memaafkan orang begini, oh aku maafkan, tapi gue udah malas ngomong sama dia, gue udah malas berhubungan sama dia, aku udah malas kalau ketemu. Aku sih nggak apa-apa, tapi kalau ketemu, aduh udah deh, malas deh. Jadi
Padahal sebenarnya seharusnya kita menunjukkan identitas kita, jati diri kita sebagai anak Tuhan. Ada orang seperti itu di depan kita, no problem. Dia orang yang mau dia marah atau apa, ignore. Karena sebenarnya apa? Itu spirit. Kita ini sedang berhadapan dengan spirit, bukan dengan orangnya secara jasmani. Spirit dia apa, itu kita lawan. Jadi kalau mendengar hal begitu, saya tuh biasanya begini, sampah. Saya sentil gini, sampah. Saya cuma begitu, nggak ngaruh. Saya bicara tentang spirit iblis yang sedang menggoda. Devi, ini kan begini-begini. Pergi lo iblis. Karena yang mengacaukan kita, yang colek-colek kita itu tubuh jasmani kita. Iblis melalui spirit dan dia akan colek daging kita. Nah, pikiran kita tadi saya bilang akan lihat kemana, mau tunduk ke roh kita atau ke jasmani kita. Next slide. Allah cemburu untuk kita. 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan cemburu. Tuhan hanya ingin kita mengasihi dia sebagai satu-satunya Allah yang hidup, sebagai satu-satunya yang disembah dan dimuliakan, bukan melihat kepada dunia. Jadi kalau kita terlalu mendewakan kekayaan kita, mendewakan harta benda kita, mendewakan pekerjaan kita, melebihi Tuhan kita, mendewakan apapun melebihi Tuhan kita, dia ada arah yang cemburu. Setiap hari tetap utamakan dia di dalam kehidupan kita. Waktu pagi kita ketemu siapa dulu? Waktu siang, waktu kita ada dimanapun. Saya kalau misalkan jalan, di jalan pun, waktu mau jalan, mulai dari jalan dimanapun, thanks God. Habis mandi pun saya terima kasih Tuhan. Karena saya merasakan kesegaran waktu saya selesai mandi. Waktu selesai buang air, maaf. Saya selalu dan terima kasih Tuhan. Karena apa? Saya melihat bagaimana oma saya dulu, saya nggak bilang dia menderita, tapi bagaimana dia di masa-masa tuanya begitu susah untuk dia buang air besar. Karena saya ikut jaga dia waktu itu saya kuliah, saya kebagian ada mami saya kebagian untuk lihat oma pulang kuliah, mampir di rumah oma untuk lihat, nemenin, bicara, karena oma senang kalau ada teman. Betapa susahnya waktu itu. Jadi saya ke kamar mandi, habis mandi itu saya thanks God banget, terima kasih Tuhan, seger banget. Karena saya membayangkan orang-orang yang tidak mandi, orang-orang di Afrika sana yang kesusahan air. Betapa kita berada mengucap syukur untuk apapun yang saya makan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk apapun, saya kadang-kadang juga lagi, ini so simple, nggak usah ceritain, saya malu nih cerita. Tapi untuk sesuatu hal yang saya punya tuh, sekecil apapun saya mengucap syukur. Berkat apapun saya mengucap syukur. Dan saya percaya gitu kan, waktu kita punya pengenalan akan dia, punya hubungan dengan dia, kita akan semakin kuat di dalam roh. Jadi ada apapun kita nggak mempan, mau tubuh kita colek-colek apapun, jiwa kita tetap akan memandang roh kita. Next 10, saya kayaknya sedikit lagi. Pandang dirimu sebagaimana Allah memandangmu. Kita lihat contoh Yosua dan Kaleb. Memandang diri mereka sebagai apa? Penakluk, pemenang, dan bangsa yang memiliki penyertaan Tuhan, bilangan 13. Kita lihat Gideon, taat kepada perkataan Tuhan mengenai dirinya sebagai pahlawan yang gagah berani. Daud yang memandang bangsanya sebagai barisan dari Allah yang hidup. Rahab yang memiliki iman kepada Tuhan dan dipakai Tuhan. Ingat, Rahab ini masuk di dalam silsilah keturunan Yesus. Kita mau dipakai seperti mereka. Penakluk, pemenang. Jangan kita kalah hari demi hari. Kalah dikit-dikit, kalah. Bukan kalah ya tender atau apa ya, kalah jiwa kita kalah, ngambek, marah gitu kan, emosi, dan itu akan membuat celah iblis masuk. Waktu kita buka celah, iblis masuk. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum kan, dikatakan singa yang mengaum-ngaum itu menunggu mangsa loh untuk dimangsa. Dia akan lihat mana dari kawanan tersebut yang keluar dari komunitas, mana dari kawanan tersebut yang sedang lemah,
Mana dari kawanan tersebut yang bisa dia dimangsa sama dia? Jangan pikir nggak bisa dimangsa. Kan dikatakan yang dapat ditelannya. Dapat loh. Bukan yang tidak bisa. Dapat ditelannya. Jangan buka celah. Kalau salah, Tuhan sudah memaafkan sebenarnya. Tapi kita perlu, Tuhan ampuni saya begini, begitu. Karena apa? Jangan sampai membuat celah, iblis mendakwa kita terus-menerus dengan kesalahan kita. Itu sih sebenarnya tujuannya. Kalau diampuni, kita sudah diampuni. Tapi kalau kita merasa terintimidasi, ngomong dengan Tuhan. Supaya nggak buka celah untuk iblis terus mendakwa kita. Kemarin kan kamu udah begini. Kemarin kamu udah begini. Next slide. Jadi kita belum pandang diri kita sebagaimana Allah memandang kita. Next slide, sorry. Allah mengenal kita itu dan tidak sedetik pun berhenti memikirkan kita. Ini agak panjang. Next slide, Pak Balter. Jadi silakan baca Mazmur 139. Allah tahu kita, mau kita tidur, kita bangun, kita ketawa, kita menangis, Dia tahu. Dia tahu hati kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Bahkan tadi saya sebenarnya jujur kemarin tuh saya baru mau siapin firman Tuhan, pulang gereja. Ya karena pulang dari Toraja, banyak aktivitas segala macam, saya seperti lari-lari jadinya semua. Ternyata kemarin teman kita, Oli, ya kita terus doakan ya untuk Oli. Dan akhirnya besok ke Purwakarta, sampai di rumah udah capek banget gitu. Ngantuk bawaannya. Baru buka slide pertama untuk ketik, terus saya ngantuk sekali. Akhirnya saya pikir saya harus bangun pagi aja saya siapin. Jadi pagi saya siapin. Nggak tahu ya siapin ini, entah bagaimana saya, mungkin ya namanya juga kita sedang ada di dalam roh ya. Waktu siapin firman kan saya makan firman juga kan pada saat itu. Banyak hal yang Tuhan juga tegur, Tuhan bukakan hal-hal yang perlu saya tahu. Jadi waktu kita ada pengenalan, kita punya hubungan, Tuhan banyak mengingatkan. Ada Tuhan tegur juga, ada satu hal. Jadi saya cuma thanks God gitu untuk setiap hubungan, setiap apapun yang saya miliki bersama dengan Tuhan. Jadi Dia mengenal kita dan tidak sedetik pun berhenti memikirkan kita. Kita terus memperbaharui pikiran, akal budi. Itu adalah kunci untuk kita mendapatkan berkat rohani. Berkat rohani diterima oleh siapa? Oleh roh kita, melalui roh kita. Berkat rohani itu banyak banget. Kadang kita susah tidur. Yang damai sejahtera itu nggak bisa dibeli. Kalau kita punya damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, ketenangan, kita gampang tidur, kita gampang memaafkan, kita nggak akan terganggu dengan hal-hal yang membuat kita akhirnya gelisah. Berkat-berkat rohani itu banyak banget. Efesus 1 ayat 3, saya nggak ada di slide. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Dia itu sebenarnya sudah kasih kepada kita tuh berkat rohani. Tinggal roh kita ini mau tunduk kemana, mau menundukkan diri kemana gitu kan. Dengar apa kata daging yang jelas-jelas adalah dunia atau kata roh. Nah, next slide. Saya tinggal 2 slide lagi. Saat kita melihat diri kita di dalam roh, kita dapat berkata amin kepada semua janji Tuhan. Yang tadi saya bilang tuh berkat-berkat rohani. Saat kita melihat diri kita, siapa kita di dalam roh kita, di dalam kepenuhan kita, di dalam roh kita dapat berkata amin kepada semua janji Tuhan. Janji Tuhan itu untuk kita, untuk anak-anak Tuhan. Ada ini, amin Tuhan, terima kasih, aku terima janji. Belum terlihat, tapi iman kita, ya Tuhan kan berkata semua janji Tuhan. Tinggal kita mau mengimaninya, dan jangan pernah meragukannya. Saya banyak belajar dulu tuh saya gini, berdoa tapi habis itu saya pikir, aduh, udah mau besok nih, mau bayar gini, belum ada. Akhirnya saya, karena ketidakpercayaan, penundaan. Nah, Roma 8 ayat 5-6 itu di slide ada. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Next slide yang terakhir.
Kita perlu berhubungan dengan Allah tidak berdasarkan yang kita dapat lakukan di alam fisik. Yang dapat kita lakukan di alam fisik. Tidak berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, tapi berdasarkan jati diri kita di dalam roh, yaitu berdasarkan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Bahwa Ia mengasihi kita, bahwa Ia mengampuni kita, bahwa Ia telah memberikan keselamatan itu, kesembuhan itu, janji Dia, kemakmuran. Kita diberkati untuk memberkati. Kenapa kita minta berkat? Berkat itu bukan cuma kita pakai sendiri. Bagaimana berkat itu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi waktu kita terima berkat, kita nggak pikir itu cuma diri kita. Karena apa? Kita, kan dibilang menjadi saluran berkat. Kita menjadi rekan sekerja Allah. Tujuan kita apa? Tujuan kita untuk apa? Mempermuliakan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaannya, pelayanannya di muka bumi ini. Tapi semuanya itu butuh apa? Butuh dana, teman-teman. Bukan tidak butuh dana. Makanya kita berdoa, kita diberkati supaya kita bisa memberkati. Amin. Nah, biar kebenaran firman ini boleh dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak, dan ampuni hamba kalau ada yang salah hamba sampaikan ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, baik hamba maupun teman-teman yang ada bersama kami di Zoom meeting ini ya Tuhan, biar kami semua diberkati dengan kebenaran firman ini, karena kami percaya firman itu yang akan memerdekakan kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan perbuatan pekerjaan-Mu ya Bapa, dan juga Bapa Engkau memberkati semua firman ini ya Tuhan jatuh di tanah hati yang subur, dan berbuah di dalam kehidupan kami, 30, 60, 100 kali ganda di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Kita bisa kasih reaction siapa yang di sini diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Itu buat saya tuh detail banget ya. Malam ini Ibu Devi boleh menyampaikan, pasti kita jadi tahu bagaimana sih cara Allah memandang kita. Itu luar biasa. Kita ada pencerahan yang baru. Puji Tuhan, pewahyuan Tuhan lewat firman ini boleh disampaikan oleh Ibu Devi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Devi dan keluarga dalam pelayanan dan pekerjaan, dan terus dipakai, diurapi untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Nah, malam hari ini sebelum kita akan berdoa dari teman-teman Global Core dan kolaborasi juga dengan PKKO, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, untuk nomor rekeningnya ada di layar saudara. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini di dalam My Office, My Calling. Dari awal Tuhan, pertengahan, sehingga kami boleh juga menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah firman Tuhan malam ini yang ditaburkan akan boleh bertumbuh sehingga menghasilkan buah-buah yang baik, buah pertobatan, buah kasih, dan buah jiwa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, kasih sayangmu di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar boleh dipakai untuk pelayanan PKKO, semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saat malam hari ini kami minta biar Tuhan berkati kami masing-masing pribadi dalam pekerjaan usaha kami, dalam pelayanan kami, maupun di dalam lingkungan keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan dengan sukacita. Ya, kita berikan dengan sukacita saudara. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah
kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi saudara katakan, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Amin. persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan memulaikan doa kita. Saya persilakan Anastasia atau Kak Tata ya. Tapi sebelumnya dipersilakan Kak Davis untuk mengantar kita di dalam doa. Baik, mari kita akan satu hati kita untuk masuk dalam doa. Saudara, kita mendukung Bapak Ibu Saudara. Kita mendukung dalam doa. Sama-sama kita angkat tangan bersama-sama saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Aku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Saya persilakan yang bertugas dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Yang bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk penyertaan Tuhan, untuk kita semua, sehingga malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah online Zoom MOMC, sehingga umat Tuhan di Indonesia bisa terus berkarya dan beraktivitas kembali normal sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus atas pembicara firman Tuhan, Evangelis Ibu Devi Tirajo, dan para penata layan yang bertugas pada malam ini Tuhan, sehingga mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur atas perlindungan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, dengan pemimpin yang ada ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan sehingga mereka kami boleh masuk dalam masa pemulihan ekonomi yang menuju Indonesia yang makmur dan sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan Yesus atas PKKO, dan kami mohon Tuhan agar Tuhan terus mengurapi setiap anak Tuhan di PKKO ini Tuhan, agar semakin giat melayani Tuhan dan melakukan amanat agung membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan untuk hikmat dan urapan daripada Tuhan Yesus atas para pemimpin PKKO ini Tuhan, Ketua Umum Bapak Reni Rorong dan para wakil, Ketua Pelaksana Ibu Kiti Weni dan para wakil koordinator, dan semua pengurus periode tahun 2022 sampai dengan 2027.
Kami bersyukur Tuhan Yesus dan berdoa bagi PKKO ya Bapa, untuk kantor-kantor, karyawan-karyawan, dan profesional-profesional yang terus giat dan tetap beribadah dan selalu mendoakan pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Berdoa Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Inilah setiap ucapan syukur kami Tuhan, inilah setiap rasa syukur kami ya Tuhan, kami sampaikan hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Tata, dilanjutkan dengan Feby berdoa untuk marketplace. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kembali lagi ya Tuhan, kami pada saat ini datang kepada Tuhan untuk menyampaikan doa kami ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendoakan buat marketplace, di mana anak-anak kami, anak-anak Tuhan berkarya. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mendoakan Tuhan, biarlah untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir di marketplace, yang hadir di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang sudah Engkau tempatkan bisa menjadi saksi Tuhan, bisa menjadi garam dan terang yang membawa kabar baik ya Tuhan bagi sesama ya Tuhan yang ada di sekitar mereka, yang ada di dalam jangkauan mereka. Tuhan Yesus, kami mendoakan ya Tuhan buat perusahaan-perusahaan di mana anak-anak-Mu ini bekerja Tuhan. Biarlah ya Tuhan dengan kehadiran anak-anak Tuhan di setiap perusahaan yang ada, semuanya ya Tuhan Engkau mau berkati pekerjaan dan karya-karya anak-anak Tuhan di dalam perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor yang ada. Semuanya ya Tuhan diberkati oleh Tuhan dan bisa mendatangkan kebaikan, baik bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap sesama karyawan ya Tuhan, dan bahkan bagi perusahaan yang ada. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, di mana kami harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami hanya memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang akan membangkitkan semangat kami, Engkaulah yang kiranya akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami keberanian ya Tuhan, dan memampukan kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mau berani dan mulai ya Tuhan untuk menciptakan Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, tolong mampukan kami ya Tuhan, karena salah satu kendala kami di dalam kami menceritakan tentang Kristus adalah oleh karena ketakutan kami, oleh karena ketidakberanian kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukanlah kami ya Tuhan, untuk kami juga bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, terlebih yang ada dalam jangkauan kami di marketplace ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, menceritakan tentang kebaikan dan kasih Kristus kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, berdoa ya Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalam perusahaan di mana tempat kami bekerja, berkati untuk setiap pemimpin maupun pemilik, owner dari perusahaan tempat kami bekerja. Hikmat daripada Tuhan kiranya menyertai mereka, kiranya Engkau memberikan mereka roh yang takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan perusahaan, supaya mereka bisa memimpin perusahaan yang dipimpin ini ya Tuhan ke arah yang lebih baik untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dan biarlah mereka juga bisa menggerakkan setiap karyawan yang ada bekerja sama dengan karyawan yang ada di dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang ingin dicapai, dan biarlah semuanya bisa tercapai di dalam perkenan Tuhan. Tuhan tolong supaya kami pun anak-anak Tuhan yang ada di dalam perusahaan yang sudah Tuhan tempatkan, kami pun bisa menunjukkan kualitas kami dengan bekerja dengan baik, di dalam kami bekerja dengan tertib dan dengan jujur, dan kami bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kami dan menampilkan kualitas yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa biarlah di setiap kantor kami ya Tuhan yang ada bisa terjadi kegerakan rohani, dan kami sebagai anak-anak Tuhan bisa turut mengambil bagian di dalamnya, menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam kami ya Tuhan.
ikut bergerak dalam kegiatan rohani dalam perusahaan kami dimanapun kami berada. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati untuk setiap anak-anak Tuhan yang ditempatkan di pemerintahan, di politik, di bidang-bidang bisnis, dan juga di bidang seni, bidang olahraga, dan bidang apapun yang Tuhan percayakan untuk anak-anak Tuhan itu berada. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati, menyertai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk masuk di bidang-bidang yang Tuhan tetapkan, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa berkarya menunjukkan kualitas kami sebagai anak-anak Tuhan, berkarya lebih baik, menghasilkan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami secara khusus mau mendoakan buat perusahaan-perusahaan di mana anak-anak Tuhan yang mungkin hadir pada malam hari ini, join dalam Zoom ini, maupun yang belum sempat hadir, namun sudah menyampaikan perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja yang ingin ditopang untuk didoakan. Pada saat ini kami mau mendoakan buat perusahaan-perusahaan sebagai berikut: perusahaan PPA Finance, kemudian Bank UOB, Bank BTPN, PGC Cilegon Mall, PT Mars Indonesia, PT Atlanta, PT Global Inspeksi Sertifikasi, PT Global Corp, Manajemen Atrium dan Kool, PT Indotama Putra Sejati, BPH Migas, HP Law Firm, P2TP2A, Provinsi DKI Jakarta, PT Artis Assurance, PT Premium Interindo, Bank Tabungan Negara, PT Anugrah Parmindo Lestari, CV Usaha Baru Mandiri Abadi, dan PT Konsultan Manajemen Bisnis, PT Mitsui Indonesia, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, PT Bank Mayapada Internasional Tbk, PT Toyota Tsusho Indonesia, PT Kalpek Indonesia, PT Gracia Karya Rasa, PT Panca Global Capital dan Sekuritas, PT Adi Sentosa Cemerlang, PT Asuransi Astralife, PT Sumber Sejahtera, PT Tov Cafe Resto, Sekolah Bina Gita Gemilang, DND Law Office, PT Media Poster Indonesia, PT Victory International Future, Revotown Mall, Bank Danamon, dan High School, maupun perusahaan-perusahaan yang lain yang belum disebutkan. Namun di antara perusahaan-perusahaan yang ada anak-anak Tuhan yang join pada malam hari ini bekerja. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat perusahaan-perusahaan ini. Tidak mudah perusahaan-perusahaan ini untuk survive di tengah-tengah keadaan dunia pada saat ini, termasuk keadaan Indonesia ya Tuhan pada saat ini. Namun kami hanya memohon ya Tuhan, belas kasihan Tuhan atas perusahaan-perusahaan di mana tempat kami bekerja. Mungkin ada begitu banyak ya Tuhan tantangan yang harus dihadapi, dan juga ya Tuhan begitu banyak hal-hal yang harus dikembangkan di dalam perusahaan di mana tempat kami bekerja. Memohon biarlah kiranya Engkau membukakan jalan untuk setiap permasalahan, untuk setiap hal-hal yang mungkin mengganggu kegiatan perusahaan kami. Tuhan tolong biarlah Engkau yang membukakan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap perusahaan yang mengalami kesulitan bisa mendapatkan jalan keluar, mendapatkan dibukakan jalan keluar yang tepat ya Tuhan, untuk bisa keluar dari setiap permasalahan yang ada, dan untuk setiap target-target yang sudah ditetapkan oleh owner maupun oleh pemimpin-pemimpin perusahaan. Semuanya Tuhan yang mampukan supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, bisa tercapai, dan semuanya bisa mendatangkan kebaikan baik bagi karyawan, bagi stakeholder, maupun bagi setiap customer yang menjadi fokus di dalam pelayanan dalam perusahaan, dalam setiap perusahaan, dalam menjadi fokus dari perusahaan-perusahaan untuk memenuhi setiap kebutuhan dari customer-nya. Terima kasih banyak ya Tuhan, memberkati juga anak-anak Tuhan, juga supaya setiap anak-anak Tuhan yang bekerja juga bisa mendoakan, rutin mendoakan perusahaan di mana dia bekerja, dan bisa memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan berikan, kemampuan, keahlian yang sudah Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan, dan bisa menolong untuk membantu perusahaan di mana dia bekerja, sehingga perusahaan bisa
bisa beroperasi dengan baik dan bisa memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Feby. Sebelum kita datang dalam doa buat bangsa dan negara yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Feby, saya persilakan Kak Davis untuk membawa pikir. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Saya persilakan yang bertugas dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu atas hidup kami ya Bapa. Kami ada sampai dengan hari ini Tuhan, semua karena belas kasihan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami berdiri saat ini Tuhan, dan kami hidup di negara kami Indonesia. Semua semata-mata hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah pilih kami, Tuhan sudah tempatkan kami di negara ini Tuhan, dan kami harus menjadi berkat bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, buat lawatan atas bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke tidak terkecuali Tuhan. Negara ini adalah negara kepulauan yang besar Tuhan. Dan kami percaya hati-Mu atas bangsa kami Tuhan. Hati-Mu atas bangsa ini Tuhan. Dan Engkau akan memberkati bangsa ini ya Tuhan. Tuhan melawat tiap pulau yang ada di Indonesia ini Tuhan, dengan pembangunan rohani Tuhan. Dengan pertobatan daripada Tuhan. Setiap orang yang tinggal Tuhan, itu dilawat oleh Tuhan. Dilawat oleh Tuhan dengan dahsyat ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun Tuhan orang yang tinggal di Indonesia ini Tuhan yang akan lepas daripada Injil-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, juga buat unity Tuhan, kesatuan bangsa kami Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan, Engkau yang membuat kami satu, bangsa ini menjadi satu Tuhan. Dipatahkan, dihancurkan setiap roh perpecahan Tuhan. Dihancurkan setiap roh provokasi ya Tuhan. Kami berdoa menopang bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang tolong bangsa ini ya Bapa. Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Agar kiranya Tuhan bangsa ini selalu Bapa dalam satu kesatuan ya Bapa. Kasih Tuhan tercurah atas bangsa kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan Bapa, Engkau melindungi bangsa ini ya Tuhan. Dari setiap malapetaka, dari setiap malabahaya dan bencana ya Tuhan. Engkau yang menolong bangsa ini Tuhan. Dijauhkan dari setiap bangsa ini Tuhan. Setiap kehancuran yang coba dibuat oleh si jahat ya Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau Bapa yang menolong, memelihara bangsa, melindungi bangsa ini ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan, dari mulai Presiden Pak Jokowi sampai dengan RT RW semua, yang Engkau memberikan hikmat marifat ya Bapa. Engkau memberikan Bapa kebijaksanaan Tuhan. Dan yang paling utama, Engkau memberikan Bapa hati yang bijaksana Tuhan dalam mengelola bangsa ini ya Bapa. Sehingga apapun kebijakan Tuhan, apapun keputusan peraturan yang dihasilkan Tuhan, semuanya untuk kebaikan bangsa ini ya Bapa. Dijauhkan dari setiap niat jahat pengkhianat Tuhan. Dijauhkan dari setiap niat korupsi Tuhan. Engkau yang menolong bangsa ini Tuhan. Engkau yang memimpin bangsa ini melalui pemimpinnya ya Bapa. Juga kami berdoa untuk setiap sektor pemerintahan yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan yang membuat Bapa bangsa ini semakin baik, semakin besar, dan semakin kuat ya Bapa. Semua hanya oleh karena pemeliharaan Tuhan saja ya Bapa. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, menolak semua gerakan dan oknum-oknum yang berusaha memecah bangsa ini ya Tuhan. Setiap gerakan radikalisme ya Bapa, terorisme, setiap
gerakan-gerakan yang mencoba untuk menolak setiap keputusan pemerintah buat bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kami berdoa mendukung bangsa ini Tuhan. Terlebih tahun depan bangsa kami akan masuk tahun politik ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mengucapkan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dijauhkan dari setiap perpecahan Tuhan, dijauhkan dari setiap niat-niat jahat Bapak, dijauhkan dari setiap usaha-usaha manipulasi Bapak. Kami berdoa untuk pemilu yang akan dilakukan Tuhan berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Semua aktivitas yang dilakukan di persiapan sampai dengan saat ini, Tuhan Engkau yang memberkati ya Bapak. Engkau memberkati setiap petugasnya Tuhan, sehingga siapapun nanti Tuhan yang akan memimpin bangsa ini Tuhan, kami percaya bahwa itu adalah dari Tuhan saja ya Bapak. Engkau yang memutuskan Bapak, Engkau yang memilih ya Bapak. Siapa pemimpin yang akan terpilih nanti Tuhan, kami mendukung dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan bangsa negara kami ini hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Sefri. Dan selanjutnya untuk doa khusus, saya persilakan Kak Elizabeth Olivia. Haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Bapak, Kau begitu baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Kami ada hari ini sungguh luar biasa karena kasih dan sayang-Mu bagi kami Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, kami jamah semua gereja-gereja ini Tuhan, sehingga mereka berjalan seturut daripada kehendak-Mu. Sama juga bagi hamba-hamba Tuhan, pastor atau pendeta, terutama para penginjil, guru agama, dan juga dosen STT atau sekolah Alkitab Tuhan. Mereka akan melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan dan membawa berita kebenaran. Dan juga Tuhan akan mengubah bangsa ini Tuhan. Ada revival Tuhan dari gereja-gereja Tuhan. Dari gereja yang takut akan Tuhan, gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga membawa kasih yang daripada Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi para janda atau yatim piatu Tuhan, para miskin. Kami mohon belas kasihan-Mu turun bagi mereka Tuhan. Kami percaya ada tangan-tangan yang dari Tuhan untuk menolong mereka Tuhan, untuk mendapatkan jalan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi teman-teman yang sedang sakit Tuhan, yang sedang dalam masa pemulihan, yang baik yang ada di rumah maupun yang secara online. Kami percaya mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dipulihkan. Karena kami percaya tangan Tuhan sedang menjamah mereka Tuhan, merendah mereka, sehingga mereka melihat begitu nyata kasih Tuhan, pemulihan itu sudah terjadi. Bapak, kami percaya tiap doa yang kami panjatkan sudah Tuhan jawab. Dan juga kami berdoa Tuhan, bagi teman-teman kami yang hari ini mengikut Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau menjamah Pak Bartol Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku mengurapinya Tuhan. Semua pun apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan juga berdoa bagi Kak Hedi Tuhan, Tuhan Yesus jamah, rumah tangga dan juga anak-anaknya Tuhan dalam pertumbuhan dan kasih daripada Engkau Tuhan. Dan berdoa juga untuk Kak Ernita Tuhan, kita soi Tuhan, Tuhan Yesus jamah, Tuhan pulihkan dan juga berikan kesehatan dan juga menjadi berkat di tengah keluarga. Berkati juga Kak David Tuhan dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pakai 2 kali lipat Tuhan apa yang dia punya Tuhan, menjadi berkat di mana dia berada, akan menjadi dampak, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Berkati berkali-kali ganda Tuhan bagi Kak David Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus juga memberkati Kak Feby Tuhan, memberkati dia menjadi istri yang takut akan Tuhan, menjadi partner bagi suaminya dan juga menjadi sahabat bagi anaknya Tuhan. Anaknya dalam pertumbuhan yang baik dan juga menjadi berkat dalam pekerjaannya. Feby menjadi berkat di mana dia berada. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Kak Vivi, Linda Tuhan. Kau berkati dia Tuhan dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangga dan juga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati dengan kasih daripada Engkau Tuhan. Juga Tuhan berkati Kak Devi Terayo Tuhan,
Tuhan, Kau luar biasa memakainya Tuhan, Kau yang memberkati dia dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati dalam pekerjaannya, di mana dia berada. Banyak jiwa-jiwa bertobat dalam kasih daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Joy Tuhan, dengan kewas Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan urapi, dan berikan dia yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kasih Tuhan dengan kasih daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Sefri Tuhan, Kau berkati dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan, berkati dia di pekerjaannya, Kau berkati dia berlipat kali ganda, di mana dia berada Tuhan, kasih menyapa Tuhan, dan juga banyak orang di sekitarnya datang kepada Engkau Tuhan, dalam mereka melihat kehidupan dari Pak Jeffrey Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Heni Tuhan, Kau berkati dia dengan kesehatan yang prima, berkati dalam pergumulannya Tuhan, apa yang dia rindukan saat ini Tuhan, Tuhan sudah jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang meminta untuk dia ucap syukur dan berikan yang terbaik, dan Tuhan akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Steny Poa Tuhan, Kau berikan dia Tuhan menjadi kekuatan, menjadi suami yang takut akan Tuhan, menjadi tulang punggung yang dan juga memberkati istri dan anak-anak Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan buka, Tuhan bawakan pekerjaan yang baru, yang dipergumbulkannya Tuhan, Tuhan sudah jawab tepat pada waktunya. Juga memberkati Ibu Ike Tuhan, Ike Terayo Tuhan, Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima, Tuhan berkati apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil, sehingga anak-anak maupun orang di sekitarnya dapat melihat kasih daripadanya. Terima kasih Tuhan. Bapak juga memberkati Kak Kiti Tuhan, Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga pelayanannya, berkati pekerjaannya Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan, Tuhan berkati saat ini Tuhan, berkati Kak Kiti dengan kesehatan, biarlah Kak Kiti menjadi berkat di tengah keluarga, dan kasih daripada Engkau Tuhan. Terus Tuhan tambah-tambahkan kasih-Nya kepada Kak Kiti, sehingga Kak Kiti banyak membawa jiwa datang kepada Engkau, hidup dalam pertobatan. Terima kasih. Bapak berdoa juga untuk Arta Sitompul Tuhan, Tuhan Yesus berkati Arta Tuhan dalam pekerjaannya, berkati dalam pekerjaannya, dan juga pelayanannya, Tuhan Yesus berkati, dan kerinduannya Tuhan, Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Anastasia Tuhan, Talita Tuhan, Tuhan Yesus berkati dia dalam pekerjaannya Tuhan, berkati dalam pelayanan, di mana dia berada, Tuhan Yesus berkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih. Berkati juga Lucia Tuhan, berkati dengan kasih daripada Engkau Tuhan, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik, dan Tuhan tambah-tambahkan, sehingga dia menjadi berkat, di mana dia berada, di lingkungan, di tempat dia bekerja pun banyak jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati juga Kak Eli Tuhan, memberkati pekerjaannya, berkati dalam pelayanannya, berkati kesehatannya, dengan kasih daripada Engkau Tuhan. Terus Tuhan tambah-tambahkan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Kak Narsisi Tuhan, Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima, Tuhan berkati dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan, dan berkati dengan kasih daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, kami percaya setiap doa yang kami panjatkan, kami sudah menerima yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Sama juga berkati Kak Refna Tuhan, dengan kesehatan yang prima, berkati pelayanannya Tuhan, berkati menjadi ibu yang takut akan Tuhan, dan membawa dampak yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, teman-teman kami yang pada hari ini Tuhan, kami doakan satu persatu, kami percaya Tuhan sudah jawab tepat pada waktunya, kerinduan mereka, pergumulan mereka, karena Tuhan yang lebih tahu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Doa malam kita sudah selesai. Semua yang berdoa, ada Kak Tata, ada Kak Feby, ada juga Pak Sefri dan Kak Elizabeth. Terima kasih sudah menjadi imam pendoa malam hari ini untuk PT Global Corp. Tuhan Yesus memberkati. Terus saat ini kita akan lanjut pengumuman yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Steny Poa.
Shalom. Shalom semuanya, puji Tuhan. Shalom. Shalom hambanya. Untuk ibadah kita malam hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih buat teman-teman yang ambil bagian melayani malam hari ini. Dari PT Global Corp, terima kasih timnya Kak Devi. Terima kasih juga Kak Devi untuk firman-Nya. Biar semua yang ambil bagian malam hari ini diberkati Tuhan. Teman-teman dari PKKO yang ambil bagian juga, terima kasih semuanya ya. Dan juga bagi teman-teman dari bidang doa yang sudah mensupport untuk acara ini, terima kasih semua. Kak Ita buat tim doanya, Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan. Davis di dalam pelayanan juga, Tuhan berkati. Kak Davis, terima kasih yang setia. Tiap Senin ikut ambil bagian. Amin. Buat Heidi, MC. Jadi semuanya terima kasih. Rabu ini kita ada pengumuman. Rabu ini kita ada ibadah seperti biasa dengan pembicara Ibu Vera Evilim dengan tema Commission and Send. Diharapkan buat kita semua untuk hadir dan ambil bagian, kalau bisa datang di Intiland Tower. Itu aja pengumuman dari bidang doa, dan kita nanti akan ketemu di ibadah MOMC di bulan Agustus, karena minggu depan nanti ada minggu depan ada rapat dan kegiatan dari PKKO. Tuhan memberkati. Oke, saat ini kita akan tutup pada doa My Office My Calling kita pada malam hari ini. Dan persilakan minta kesediaan Kak Ita untuk doa tutup, dan doa berkat minta kesediaan Kak Davis. Amin. Silakan Kak Davis. Ya. Terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sama-sama katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sama-sama kita sebelum doa berkat kita akan berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, sama-sama 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama saudara. Kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah terima berkat-Mu dari firman-Mu, dari Ibu Devi. Tuhan memberkati. Sekali lagi Tuhan, kami terima berkat daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan sukacita sampai perjumpaan kita bersama Tuhan Yesus di awan-awan permai. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, sama-sama katakan amin saudara. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara melimpah-limpah. Terima kasih Devi, terima kasih Sisi, Terima kasih, terima kasih Javis, terima David. kasih semua.